Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan keterkaitan kurikulum, belajar, dan perbedaan individu. Tugas ini saya bikin untuk memenuhi mata kuliah kajian kurikulum yang diampu oleh Bapak Misbahul Munir. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum sendiri ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua ada dari Profesor Dr. S. Nasution MA. Kurikulum yaitu serangkaian rencana yang disusun guna melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Dr. Nana Sujana. Kurikulum sendiri diartikan sebagai kumpulan, niat, dan harapan yang tertuang dalam program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh pendidik di lembaga pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum yaitu sebuah rancangan yang memuat seperangkat pembelajaran atau kumpulan materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan pendidik pada peserta didik untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Selanjutnya yaitu belajar. Menurut Gagna 1977, definisi belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang hanya bersifat naluriah. Selanjutnya menurut Noto Atmojo, belajar sendiri diartikan sebagai usaha untuk menguasai segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Sedangkan menurut Jamaroh, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi pada semua orang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berlangsung terus-menerus. Selanjutnya yaitu perbedaan individu. Menurut Lindgren 1980, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individual menurut Chaplin. Sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Itulah pendapat dari Chaplin. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu yaitu suatu perbedaan yang dimiliki setiap individu baik secara fisik maupun non-fisik yang menjadikan dia memiliki ciri-ciri atau karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu sumber perbedaan individu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor bawaan. Faktor bawaan sendiri merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik atau oleh orang tua. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri terdiri dari pertama status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua,
budaya, dan yang terakhir adalah urutan kelahiran. Sedangkan bidang-bidang perbedaan individu yaitu ada perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan berbahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan jenis kelamin dan gender, dan yang terakhir adalah perbedaan gaya belajar. Selanjutnya yaitu keterkaitan kurikulum dan pembelajaran. Menurut Peter F. Olivia mengemukakan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mode dualistik. Pada model ini, kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat menjadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum sejak dini. Yang kedua, ada model berkaitan. Dalam model ini, kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini, ada bagian kurikulum yang menjadi bagian pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, ada model konsentris. Pada model ini, keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Yang terakhir, ada model siklus. Model ini antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah, namun memiliki hubungan timbal balik. Satu sisi kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya. Selanjutnya, keterkaitan antara kurikulum dan perbedaan individu. Di sini, dalam perbedaan individu dan kurikulum sendiri, titik poinnya terdapat pada penilaian. Jadi, pada proses penilaian, kurikulum tidak diukur dengan KKM atau ketuntasan minimal, melainkan kurikulum sendiri diukur dengan pembagian tugas secara berkala. Jenis layanan pada kurikulum pertama yaitu jika peserta didiknya lambat, maka diberi remedial secara berkala. Yang kedua, jika peserta didik dengan kemampuan sedang, bisa diberikan dengan pengayaan. Yang ketiga, apabila peserta didik cenderung mempunyai kemampuan yang lebih cepat, dapat diberikan percepatan atau akselerasi. Kesimpulannya yaitu, kurikulum belajar dan perbedaan individu sangat berkaitan, dikarenakan pembelajaran tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya kurikulum. Kurikulum adalah sebuah bahan atau rancangannya, sedangkan pembelajaran adalah implementasinya. Begitu juga dengan perbedaan individu. Kurikulum dan perbedaan individu sangat berkaitan. Jika pendidik tidak bisa menangani peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda, maka proses pembelajaran tidak akan bisa memenuhi tujuan pembelajaran ataupun kurikulum itu sendiri. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.